Perkenalkan, nama saya Tegar Gilang Madani dengan NIM 3300210172, kelas reguler D, dengan dosen pengampu Muhammad Amin Effendi, SHMH, akan mempresentasikan sebuah materi kuliah dengan judul Hukum Asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi Verzekering atau insurance berarti pertanggungan. Menurut Profesor R. Sukardono, Guru Besar Hukum Dagang, menerjemahkan asuransi berasal dari Verzekeraar dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung risiko, sementara Verzekerde diterjemahkan dengan tertanggung, yaitu pihak yang memiliki risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Profesor Wirjono Prodo Dikoro menggunakan istilah asuransi sebagai sarapan dari asuranti Belanda, penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, dan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian. B. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung. Unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut. 1. Pihak-pihak. Subjek asuransi adalah pihak-pihak yang dalam asuransi, yaitu A. Penanggung, dinyatakan dalam pasal 246 KUHD. B. Tertanggung, dikatakan dalam pasal 246 KUHD adalah pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan. C. Pemegang polis hanya tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1. Status pihak-pihak penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan perseroan, atau koperasi. 3. Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. 4. Peristiwa asuransi. Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Peristiwa tidak pasti, evenement yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat. 5. Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan legal bonding yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. 6. Tujuan yang ingin dicapai, yang mana hal tersebut tercantum dalam pasal 250 dan 268 KUHD. 7. Risiko dan premi terdapat dalam pasal 246 dan pasal 256 angka 7 KUHD. 8. Adanya evenement, peristiwa tidak pasti, dan ganti kerugian pasal 256 dan angka 4 KUHD. 9. Syarat-syarat yang berlaku pasal 256 angka 8 KUHD. 10. Polis asuransi pasal 255 KUHD. Tujuan asuransi. 1. Bagi pihak tertanggung, yaitu pengalihan risiko dan dari tertanggung kepada penanggung dengan adanya kontraprestasi yang disebut premi. B. Pembayar ganti kerugian jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, risiko berubah menjadi kerugian. C. Pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang diwajibkan tertanggung dan yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada hubungan hukum tertentu, sehingga ketika terjadi musibah dan kerugian, maka ahli warisnya akan diberi santunan. D. Kesejahteraan anggota. Hal tersebut apabila perusahaan asuransi merupakan suatu perkumpulan dan anggota perkumpulan tersebut membayar sejumlah uang kepada perkumpulan. E. Mengurangi kerugian yang dialami dan menghindari kerugian yang lebih luas. 2. Pihak perusahaan asuransi memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian yang lebih maju, menghilangkan keraguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha. C. Menjamin penerimaan modal para investor. D. Memperoleh hasil berupa premi atas imbalan jasa yang diberikan. Fungsi asuransi. Fungsi asuransi ada 3, yaitu fungsi utama asuransi pemindahan risiko, pengumpulan dana, premi yang disimbang.
2. Fungsi sekunder asuransi merangsang pertumbuhan usaha, keamanan, sehingga tentang biaya konsentrasi pada usahanya, pencegahan kerugian, loss prevention dengan mengidentifikasi risiko potensial manfaat sosial, yaitu dengan mempercepat pemulihan perekonomian dan mencegah kemiskinan, tabungan investasi. 3. Fungsi tambahan asuransi sebagai sumber dana masyarakat. 2. Invisible earnings, yaitu pendapatan bagi perusahaan asuransi dari komisi reasuransi. Sumber hukum asuransi, kodifikasi hukum perdata, kode sivil dan hukum dagang, kode de commerce. Pada permulaan abad 19, pemerintahan Kaisar Napoleon di Perancis, waktu asuransi terdapat dalam hukum dagang, hingga digunakannya rancangan kitab Undang-Undang Hukum Dagang Wetboek van Cop-Handel tahun 1838 yang memuat peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi bumi, asuransi jiwa. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1249 KMK nomor 013 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan KMK RI nomor 1250 KMK 013 tahun 1988 tentang usaha asuransi jiwa. Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang perasuransian diikuti dengan pelaksanaan bisnis asuransi PP nomor 73 tahun 1992. Dengan ini menghapus Kepres nomor 40 tahun 1988 tentang usaha di bidang asuransi kerugian, yang akan nanti digantikan oleh PP nomor 63 tahun 1999 dan juga digantikan oleh PP nomor 39 tahun 2008, sedangkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 digantikan oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 dan diikuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 di bidang asuransi kerugian. Perjanjian asuransi. Syarat-syarat syah asuransi. Asuransi bukan syarat yang diatur dalam KUHD. 1. Kesepakatan konsensus. 2. Kecakapan atau kewenangan. 3. Objek tertentu. 4. Kausa yang halal atau diperbolehkan legal. Polis asuransi. Pasal 255 KUHD bertanggungan harus dilakukan secara tulis dengan akta yang diberi nama polis. Sedangkan isi polis diatur dalam pasal 256 KUHD, yaitu hari pengadaan pertanggungan, 2. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga, 3. Uraian tentang objek asuransi, 4. Jumlah yang diasuransikan, 5. Bahaya environment yang ditanggung, 6. Bahaya saat bahaya mulai berjalan dan berakhir, 7. Premi asuransi, 8. Keadaan atau syarat-syarat khusus. Klausa polis. Klausa all rights, penanggung akan memikul segala risiko atas benda yang diasuransikan. Klausa premi risk, pasal 253 ayat 3 KUHD menyatakan bahwa pihak yang berjanji bebas untuk mempersyaratkan dengan tegas bahwa tanpa mengingat kelebihan nilai barang yang dipertanggungkan, sehingga diderita akan diganti dengan jumlah yang dipertanggungkan. Klausa sudah diketahui. Klausa renuisasi. Klausa free from partial average. Klausa total loss only. Klausa rate strict and civil commission. Banker clause atau clause bank adalah suatu clause yang tercantum dalam polis, hanya dicantum atas permintaan pihak bank, dalam di mana polis strategis tindakan bahwa pihak bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas objek pertanggungan. Deeksonerasi panggung, artinya pembatasan tanggung jawab dari penanggung. Pasal 249 mengatur 3 jenis pembatasan tanggung jawab. A. Cacat sendiri. B. Kebusukan sendiri. C. Sifat kodrat. D. Kesalahan tertanggung. E. Pemberatan risiko. E. Lalu ganti kerugian. Pasal 253 ayat 1 KUHD mengatur bahwa asuransi yang melebihi nilai batas atau kepentingan yang sesungguhnya hanya sampai pada nilai benda tersebut saja. Premi asuransi. Pasal 129 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 menyatakan premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi, atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
Batalnya asuransi suatu pertemuan atau asuransi karena predikatnya adalah merupakan suatu perjanjian, makanya dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata. Berakhirnya asuransi, jangka waktu atau berlakunya sudah habis, perjalanan berakhir, terjadinya evenement diikuti klaim, asuransi berhenti atau dibatalkan, asuransi gugur. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh penanggung dan tertanggung dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi asuransi kesehatan. Pengertian asuransi kesehatan sosial dalam kurung jaminan kesehatan nasional. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta guna memberikan perlindungan kepada peserta atas risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau keluarganya. Pasal 1.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Sistem jaminan sosial nasional, suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 1.1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Perbedaan asuransi sosial dan asuransi komersial. Asuransi sosial, kepesertaan bersifat wajib, non-profit, manfaat komprehensif. Asuransi komersial, kepesertaan sukarela, profit, manfaat sesuai dengan yang dibayarkan. Kepesertaan, beberapa pengertian peserta setiap orang yang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran yang meliputi peserta penerima bantuan iuran, yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta bukan peserta penerimaan bantuan iuran, tidak tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Asuransi kesehatan, pekerja, setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji upah dalam bentuk lain. Pemberi kerja, orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja. Prosedur pendaftaran peserta. Pemerintah mendaftarkan PBIJKN sebagai peserta kepada BPJS. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjaan atau pekerja mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta BPJS. Bukan pekerja dan pesertanya mendaftarkan diri. Hak dan kewajiban peserta. Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta, manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setiap peserta yang terdaftar wajib membayar iuran, melaporkan data kepesertanya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas peserta pada saat pindah domisili atau pindah kerja. Askes dan keluarga peserta asuransi pinjam dan keluarga serta tahap kedua tahun 2015. Semua pekerja menerima dan tahap ketiga semua belum terdaftar. Diharapkan semua telah terdaftar sebagai peserta. Masa berlaku kepesertaan. Peserta membayar iuran sesuai dengan kelompok peserta. Status kepesertaan hilang karena peserta tidak membayar iuran atau meninggal dunia. Ketentuan di atas akan diatur lebih lanjut. Pembayaran iuran jaminan kesehatan adalah jumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Pasal 16 Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Pembayaran iuran peserta PBI dibayar oleh pemerintah, peserta pekerja penerima upah akan dibayar oleh pemberi kerja, dan peserta pekerja bukan penerima upah dibayar oleh peserta yang bersangkutan. 8. Pembayaran oleh BPJS Kesehatan. Pembayaran fasilitas kesehatan wajib dilakukan BPJS paling lambat 15 hari sejak dokumen diberikan kepada peserta. Setelah dokumen diterima lengkap dengan standar tarif yang disepakati oleh Menteri Kesehatan dan berdasarkan kesepakatan BPJS dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Macam-macam jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, PP nomor 14 tahun 1993 dan PP nomor 44 tahun 2015, jaminan hari tua, PP nomor 14 tahun 1993 dan PP nomor 44 tahun 2015. C. Jaminan kesehatan PP nomor 14 tahun 1993 dan PP nomor 44 tahun 2015. Jaminan pensiun Undang-Undang nomor 424 tahun 2011 dan PP nomor 45 tahun 2015. Thanks for your attention. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyimak presentasi dari saya. Selebihnya terima kasih, kurangnya minta maaf. Jangan lupa follow, like, comment, and subscribe video ini agar semangat membuat video lainnya.
Terima kasih.